وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, para tetuha, para tokoh masyarakat, khadimul majlis, sahibul majlis, keluarga Bapak Haji Tamrin sekeluarga, serta bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang atas ma'unahnya dikumpulkan kita kembali di malam ini, di bulan Rajab yang mulia ini, untuk sama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, kekasih hati kita, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Melanjutkan majelis kita daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Imam Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Masuk kita ke hadis yang ke-14. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Sidin berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kada halal darah seorang muslim. Artinya kada halal itu haram, darah itu mengucurkan darah, atau diartikan lebih spesifik lagi membunuh, mengambil nyawa seorang muslim yang inya telah naik saksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi ya Rasulullah bahwa aku itu adalah utusan Allah, kecuali dengan salah satu dari tiga sebab. Yang pertama, seorang laki-laki atau perempuan, as-sayyib itu seorang laki-laki atau perempuan yang pernah menikah, baik masih dalam status suami istri ataupun sudah kada lagi pasangannya, kemudian berzina. Maka secara syariat orang ini atas perintah hakim boleh dijatuhi hukuman rajam, artinya dibunuh. Kemudian wan nafsu bin nafsi, hukuman qisas bagi seseorang yang sengaja membunuh seorang muslim. Seseorang yang sengaja membunuh seorang muslim boleh dibunuh juga dengan cara hukuman qisas. Yang ketiga, seseorang yang keluar daripada agama Islam, meninggalkan jamaah, artinya orang yang murtad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.
Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama perlu kita pahami dan perlu kita syukuri adalah betapa Allah itu sangat memuliakan makhluk sidin nang bengaran manusia secara umum. Walaqad karramna bani Adam, jar Allah di dalam Al-Quran, sungguh kami telah memuliakan anak keturunan Adam tanpa terkecuali. Allah tundukkan bagi kita lautan, Allah tundukkan bagi kita jalanan, daratan, atau bahkan sekarang udara. Allah tundukkan bagi kita hewan-hewan itu sehingga bisa kita konsumsi. Kemudian Allah mengistimewakan lagi daripada seluruh manusia ini tadi orang-orang yang mau beriman lawan Allah Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan pernah sidin tawaf sambil sidin memandang Ka'bah, kemudian berbicara lawan Ka'bah. Ma atyabaka, ma akramaka, wahai Ka'bah, sungguh engkau ini mulia, sungguh engkau ini sesuatu yang baik. Karena Allah yang memuliakan Ka'bah ini. Pada hakikatnya kan hanya susunan-susunan batu aja. Tapi karena Allah memuliakan, jadilah itu mulia. Akan tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kedudukan seorang muslim di sisi Allah itu lebih mulia daripada engkau wahai Ka'bah. Makanya Allah mengharamkan bagi seorang muslim itu, artinya Allah menjamin bagi seorang muslim atau muslimah jiwanya. Kadang-kadang boleh membunuhnya, kadang-kadang boleh menyakitinya atau menumpahkan darahnya, kadang-kadang yang boleh mengambil hartanya dengan cara yang zalim. Bahkan kadang-kadang boleh mengganggu kehormatan seorang muslim. Dan yang paling berat di sisi Allah apabila seorang muslim terbunuh dengan cara yang kada benar. Dalam satu hadis diriwayatkan, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim. Bahwa dunia ini hancur, Pak, itu lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim dengan cara yang kada dibenarkan. Itu patut kita syukuri bahwa kita adalah orang-orang yang dimuliakan Allah. Allah memuliakan kita dengan Islam, Allah memuliakan kita dengan iman, Allah memuliakan kita dengan menjadikan kita daripada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada dasarnya seorang muslim itu kada boleh dikucurkan darahnya, kada boleh dibunuh. Nang menjadikan boleh, artinya pengecualiannya hanya dalam 3 perkara. Nang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila seorang muslim atau muslimah itu sudah menikah, kemudian jatuh kepada dosa zina. Kemudian ada yang mempersaksikan misalnya 4 orang. Melihat secara langsung, maka boleh bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman rajam. Rajam itu Pak, dikubur separuh awaknya di dalam tanah, dilempari pakai batu sampai meninggal. Adapun bagi seseorang muslim atau muslimah yang belum pernah menikah, kemudian naudzubillah tegawi dosa zina, maka hukumnya adalah dicambuk 100 cambukan. Zina kita sama-sama tahu satu dosa yang sangat besar. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Mi'raj, ketika Isra wal Mi'raj itu diperlihatkan oleh Allah sebagian daripada siksaan-siksaan bagi umat sidin yang menggawi dosa-dosa besar. Allah memperlihatkan kepada sidin siksaan orang yang memakan riba. Allah memperlihatkan kepada sidin siksaan orang yang berzina. Kada perlu kita sebutkan di sini karena kita membayangkannya pun sudah kada nyaman.
Tapi kita perlu tahu bahwa Allah memberikan ancaman yang sangat besar. Bahkan sampai-sampai Allah membolehkan seorang muslim apabila sudah berumah tangga lalu jatuh kepada zina untuk dibunuh. Lalu kadang kalau kita menakarnya dengan kehidupan kita zaman sekarang, malah jar kejamnya pang syariat Islam itu. Seakan-akan seperti itu. Kalau kita bandingkan dengan kehidupan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di zaman para sahabat, di mana kehidupan beragama itu sangat baik, di level yang sangat tinggi, maka dosa zina itu menjadi sesuatu yang sangat besar. Karena merusak tatanan masyarakat. Kalau sampai misalnya dari hubungan zina itu menghasilkan seorang anak manusia, maka anak itu kada boleh bernasab kepada abah biologisnya itu tadi. Memutus nasab. Maka dikatakan itu dosa yang sangat besar. Kemudian lagi perlu ulun jelaskan dalam kita memahami ini, mohon maaf, naudzubillah, mudah-mudahan insyaallah kadada, misal bagi nang sudah berkeluarga ataupun nang belum berkeluarga, tegawi dosa zina, lalu pian hendak bertaubat, maka pian cukup bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kada perlu pian mengaku kepada polisi misalnya. Kalau di zaman kita ini atau kepada tuan guru, ulun ini semalam berzina, kada perlu. Kalau pian hendak bertobat, pian bertobat lawan Allah Ta'ala aja. Kada perlu dihukum seperti ini. Karena di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah datang seorang laki-laki mengaku di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, ulun berzina. Bepaling Rasulullah tuh, kada diherani sih. Kemudian bersuara ulang, ya Rasulullah, ulun berzina. Kayak apa ulun membersihkan tobat, membersihkan dosa ulun. Karena mau Rasulullah meherani sampai 4 kali. Ditakuni pulang oleh Rasulullah setelah 4 kali mengaku itu, ikam gila aja sih. Kalau akal ikam kada waras, kada ulun sehat, ulun normal sih. Mbah tu pulang, ikam sudah berbini kaji sih. Anta muhsan, inggih ulun sudah berbini. Lalu hanya diperintahkan para sahabat itu untuk merajam. Artinya syariat Islam itu tujuannya bukan untuk menghukum. Bahkan aib itu atau kesalahan itu haruslah ditutupi. Termasuk oleh orang yang menggawi dosa itu. Tapi mungkin karena ia merasa dosanya terlalu besar, lalunya memang hendak bertaubat, boleh aja dijalani seperti itu. Dalam kisah lain ada Imra'ah Al-Ghamidiyah, bebinian datang menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, ulun berzina. Itu juga awalnya Rasulullah itu kan merespon. Lalu bepadah, dan saat ini ulun dalam keadaan hamil karena zina itu tadi. Awalnya Rasulullah memadahi, bertobat aja kan. Artinya diperintahkan bertobat. Tapi nya bujur-bujur hendak membersihkan diri. Ulun hendak membersihkan diri kayak apa ulun membersihkan, menyucikan diri ulun dari dosa zina ini. Minta untuk diraja. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tunggu sampai kamu melahirkan. Setelah melahirkan datang pulang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulun sudah melahirkan. Susui dulu anak ikam itu di situ. Sampai 2 tahun lah kurang lebih. Setelah itu datang pulang, artinya memang tekadnya kuat, hendak bertaubat, bujur-bujur hendak bertaubat, ulun hendak bujur-bujur bertaubat. Sampai 2 tahun tetap minta ditegakkan had atasnya, hudud atasnya. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk dirajam. Setelah meninggal, disolatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkomentar, ya Rasulullah, kenapa pian menyembahyangkan ini orang perempuan yang berzina? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inya sudah bertaubat. Nang seandainya taubatnya itu dibagikan kepada 70 orang penduduk Madinah, maka akan mencukupi. Paham lah? Artinya kalau nauzubillah, mudah-mudahan kita seberataan terhindar dari dosa yang satu ini. Kalaupun ada nang tegawi sudah tutupi, kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar taubat. Dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis bahwa di antara asyratus saah, ciri-ciri kita ini hidup parak di akhir zaman, bahwa zina itu menyebar, riba itu menyebar, khamar itu menyebar. Dan kita sudah tahu seorang bagaimana kondisi masyarakat kita saat ini. Maka yang paling penting ulun wasiati dili ulun pribadi, wabil khusus kepada pian-pian bapak-bapak nang bisi tanggungan dalam keluarga pian, jaga bujur-bujur diri kita, jaga bujur-bujur anak kita daripada mendekati zina aja. Jangan menggawi Pak, mendekati aja kada boleh. Wala taqrabuz zina. Allah tuh kan melarang, langsung melarang jangan menggawi, memaraki aja tuh namun kau jangan. Cara paling dekat, mohon maaf, memarakakan diri kita ke zina itu apa? Di zaman wahini, berpacaran, anak-anak remaja, berpacaran yang paling mendekatkan diri kepada zina. Makanya dalam Islam itu hubungan antara laki-laki dengan perempuan itu diatur sedemikian rupa supaya menghindari zina ini. Lelakian kada boleh memandang bebinian yang lain mahramnya. Bebinian pun kada boleh juga memandang lelakian yang bukan mahramnya. Karena dari pandangan itu lalu berkembang sampai terakhirnya jatuh kepada zina. Kemudian lelakian dan bebinian nang bukan mahram kada boleh bakhaluat berduaan. Bahkan cara bepandir di antara bebinian dan lelakian pun diatur sedemikian rupa. Maka jaga Pak bujur-bujur. Bapak-bapak nang beisian anak bebinian. Jangan diizinkan anak tua pacaran. Bah jakena anak ulun ketinggalan zaman, jakada kayak orang. Astagfirullah. Ada Pak enang pola pikirnya seperti itu. Wah ini kuitan. Nak cari bang pacar aja. Pina menyurangan aja kami terus. Auzubillah. Jangan sampai bapak-bapak kita menjadi seorang laki-laki nang dayus. Dayus itu kadada bisi rasa cemburu, kadada bisi rasa malu. Anaknya dibawa lelakian nang lain mahramnya kujuk ke sana kemari, kadada cemburunya. Kadada supannya. Anak bebiniannya bulik kadang ke rumah tuh tengah malam. Banyak wah ini Pak. Tengah malam tuh anak bebinian, anak gadis masih lagi di jalan. Nongkrong di mana kan, minum kopi lah, minum apa. Kuitannya kada tahu. Jangan biarkan anak keluar rumah kada menutup aurat. Termasuk istri kita juga. Termasuk di zaman wahini itu jangan biarkan anak kita atau istri kita memposting wajahnya, rupanya atau gambar-gambarnya atau videonya di media sosial. Banyak sudah ulama yang memfatwakan bahwa perbuatan seperti itu haram. Seorang bebinian memposting mukanya di media status di media sosial, apalagi kalau sampai kelihatan auratnya, itu suatu dosa. Berapa banyak orang melihat kan sebanyak itu juga dosanya.
Dan lelakian yang dayus ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala kada akan masuk ke dalam surga. Nauzubillah. In salasatun harramallahu alaihimul jannata. Ada 3 kelompok nang Allah haram makan surga bagi mereka itu. Mudminul khamar. Orang nang kecanduan minuman keras atau termasuk saat ini kecanduan narkoba, kemudian meninggal dalam keadaan kada sempat bertobat. Kemudian al-aq, orang nang durhaka lawan kuitannya. Nang ketiga itu ya ad-dayyus, alladzi yuqirru fi ahlihal khubusa. Seorang laki-laki kepala rumah tangga nang membiarkan hal-hal nang kada baik, hal-hal nang kada senonoh dilakukan oleh anggota keluarganya. Tulak ke pengantin misalnya lawan bini. Karena bini berjoget-joget bernyanyian misalnya di panggung. Laki melihat takan aja, itu dayus Pak. Kada ada kecemburuan melihat. Kalau orang nang kuat kecemburuannya, bahkan muhabini pun mun kawa jangan dilihat oleh orang. Anak Pak, terutama anak kita, pian bisian anak bebinian, jaga bujur-bujur. Jangan biarkan berpacaran. Kalau memang sudah waktunya, kawinakan. Kawinakan aja. Anu lakiannya belum mapan lagi jar. Biar hanya berpacaran dulu jar. Karena sudah hamil, hanya terpaksa dikawinakan. Ya pola pikir di masyarakat kita kan saat ini ya itu sudah berubah. Kuita anak misalnya sudah siap menikah, ada nang berdatang lelakian. Nang pertama dilihat apa gawiannya, sugih kah kada. Itu nang pertama dilihat. Takutan ngana anak nih pacangan kelaparan. Padahalnya sebelum lagi inya lahir sudah ditetapkan Allah rezekinya. Ada nang berdatang itu nang dilihat. Sanggupkah jujurannya seini? Akhirnya sebenarnya kita juga yang menyebabkan kita mempersulit anak kita untuk menikah. Akhirnya ya terjadilah hal-hal yang kada baik itu. Padahal tuntunan Rasulullah itu gampang. Bila lelakian mendatangi pian, hendak melamar anak pian nang babinian, nang pertama Pak ai lihati agamanya. Bila agamanya bagus, jangan ditolak. Kalau wani menolak, illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Maka akan menimbulkan fitnah, ujian-ujian dan kerusakan. Ya salah satunya itu merebaknya perzinahan itu tadi. Karena orang hendak menikah dingalih-ngalihi. Bila sudah agamanya bagus, lelakian nang berdatang nih terima aja Pak. Inya membawa rezekinya masing-masing. Bahkan pernikahan itu mendatangkan rezeki. Iyakunu fuqara ayughnihumullahu min fadlih. Orang yang berniat menikah itu kalaupun dalam ketika hendak menikah atau ketika menikah itunya miskin, karena Allah yang mengayakan. Kemudian kita repot pulang masalah jujuran. Harus seini. Mun kada. Bahkan nang ulun pernah menemui kejadian itu. Dari keluarga bebinian bertarget misal gurunya 100 juta. Keluarga lelakian ini menyanggupi misalnya 70 aja. Ayo aja keluarga bebinian ku tambahiakan dulu. Jadi orang nang hadir tahunya jujuran itu 100 juta. Sampai kayak itu. Akhirnya menikah berapa bulan bubar. Kada berkah.
Kita nang mempersulit. Oh, kita hendak pengantenan di gedung ini. Sampai habis 200-300 juta. Nggak ada masalah. Saminggu. Nang ulun tahu rekor itu saminggu nikah bubar. Jujurannya 200 juta. Karena mohon maaf, bisa jadi itu menyebabkan kadang mendatangkan barokah. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mewanti-wanti, babinian nang paling barokah itu nang paling ringan maharnya. Jadi babinian kadang mengenai lalakian tahu diri, lalakian itu kalau bisa memberi sebanyak-banyaknya. Tapi babinian tahu diri kadang memintai dari keluarga babinian, itu kadang memintai. Sebenarnya pernikahan itu mudah. Aruh pun kadang harus ganal, aulim walau bisyatin. Kalau memang mampunya cuma menyembelih kambing, ya sudah, ada akan walimah meskipun hanya dengan seekor kambing. Kadang harus sampai habis beratus juta. Kada kawa memberi jujuran nang larang, iltamis walau khataman min hadid. Kawannya memberi cincin dari besi aja, bari. Itu masyarakat kita saat ini lalu karena mempersulit pernikahan, mohon maaf, akhirnya yang terjadi justru merebaknya perzinahan. Mudah-mudahan hujan ini mendatangkan barokah kesan kita seberataan. Jaga Pak bujur-bujur anak pian, terutama anak bebinia, anak lelakian pian pun pian jaga bujur-bujur. Jangan kesana kemari membawa anak perawan orang. Bila memang sudah sampai waktunya, nikah. Dan jangan dipersusah orang yang hendak menikah. Nah, di antara ulun kisahkan sedikit yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Isra wal Mi'raj itu ada lelakian Yasidin dihidangakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau melalui malaikatnya daging nang nyaman, nang matang atau daging dalam kondisi bagus dan siap makan. Kemudian dihidangakan juga di sebelahnya bersamanya itu daging nang busuk. Daging nang busuk nang kada kau dimakan. Ternyata lelakian itu memilih memakan daging nang busuk itu tadi. Ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa itu wahai Jibril? Itulah orang daripada umatmu, baik lelakian atau bebinian, nang bisi pasangan halal, artinya bisi suami atau bisi istri, lalu memilih berzina dengan perempuan lainnya. Pian sudah diberi Allah nikmat nang halal di rumah. Nang artinya ketika pian gauli bahkan pian diberi Allah pahala halal, bahkan mendatangkan pahala bagi pian. Lalu mohon maaf karena kada kawa mengontrol syahwatnya, memilih nang haram. Dan syahwat itu biasanya timbul dari mana Pak? Pasti mulainya itu dari mata. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena kita lelakian ini banyak beraktivitas di luar, terlihat ini, terlihat ini, terlihat ini, lalu pikiran itu kada lalu menimbulkan pikiran-pikiran yang kada baik, bulik di sini datangi bini, maka pikiran itu setelahnya akan hilang. Bulik ke rumah, apa nang dihendaki dari perempuan nang kada halal di luar sana ada aja pada bini kita sebenarnya. Nang bahaya itu yaitu ketika kita kada bisa mengelola atau menjaga pandangan kita. Ketika kada bisa menjaga pandangan, pasti nang di luar itu lebih baik daripada nang di rumah. Pasti itu. Karena nafsu nang mendorong.
Iya jar guru itu mun lalakian tuh kada bisa menjaga pandangannya, istilahnya kambing de make api gini kan tabung as kambing pada bini di rumah. Gara-gara kada bisa menjaga pandangan. Makanya diperintahkan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Jaga pandangan, jaga kemaluan. Bebinian pun kayak itu juga, jaga pandangan, jaga kemaluan. Mudah-mudahan kita dihindarkan, anak keturunan kita dihindarkan Allah Subhanahu wa taala daripada dosa zina ini tadi. Jangan mendekati. Jangan mendekati. Jangan menggawi, mendekati aja jangan. Kemudian yang menghalalkan seseorang itu untuk dibunuh adalah seorang muslim atau muslimah yang secara sengaja membunuh laki-laki atau perempuan muslimah lainnya. Ini yang di dalam syariat kita kenal dengan qisas. Jadi perhukuman atau hukuman dalam peradilan Islam itu Pak Ay ada 3. Yang pertama ngarannya hudud, had atau hudud. Itu hukumannya sudah ditentukan oleh Allah, jumlahnya pun ditentukan oleh Allah dan kada ada pilihan lain. Orang yang mencuri sampai batas tertentu dipotong tangannya. Orang yang menuduh orang lain berzina tapi kada bisa mendatangkan bukti, maka harus dirajam, maka harus dicambuk 80 kali. Itu hukumannya sudah ditetapkan oleh Allah, bilangannya pun sudah ditetapkan. Kada kawa dirubah-rubah. Perkara di negara kita itu diterapkan atau kada itu urusan lain. Syariat ini masih berlaku. Cuman di negara kita Indonesia kada dijalankan. Karena negara kita kadang menganut syariah Islamiyah. Tapi syariat ini sebenarnya masih berlaku. Kemudian hukuman yang kedua itu ada qisas. Pian menatak tangan orang, maka hakim boleh memutuskan bahwa tangan pian harus ditatak juga. Pian mencederakan mata orang, maka mata pian harus diambil juga. Wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Jadi dilukai, kita melukai orang di mananya anggota tubuhnya, maka kita pun akan dilukai di situ juga. Ketika kita wani-wani membunuh orang, maka konsekuensinya adalah kita pun berpotensi untuk dibunuh. Tapi dalam kisah ini Allah memberikan pilihan lain. Kalau misalnya ahli waris dari yang terbunuh ini meminta, sudah kada usah gin dibunuhnya, tapi kami minta denda aja, atau yang dikenal dengan diat. Nominalnya misalnya 100 ikung unta. Maka yang membunuh ini harus membayar senilai itu. Harus membayar senilai itu. Tapinya kada jadi dibunuh. Atau yang paling mulia itu bahwa keluarga yang terbunuh ini ikhlas misalnya. Sudah aja ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kami kada menghendaki juga nyawanya hilang misalnya. Dah kami ikhlas akan kami maapakan nih. Maka yang membunuh kada perlu membayar diat, bahkan kada perlu dibunuh. Artinya di sini Allah menghargai perasaan daripada keluarga yang terbunuh. Kan ada juga misalnya orang itu karena imannya lemah lalunya kada terima. Kami hendaknya dihukum seberat-beratnya. Kalau kawainya mati juga. Ada yang seperti itu. Lalu syariat membolehkan seperti itu. Apabila hakim memutuskan, yaudah berarti harus dibunuh. Dibunuh. Nang imannya agak bagus, kada kami minta bayar denda aja. Ini nang terbunuh ini banyak bisian anak, nang harus dinafkahi, nang harus diperhatikan masa depannya. Kami minta supaya nang membunuh ini membayar denda aja. Harus bayar. Tapi nang paling mulia misalnya yang merasa udah ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Pernah kejadian viral videonya dulu itu di Amerika, Pak. Orang Asia begana di Amerika
Muslim, kemudian dibunuh oleh seorang berkulit hitam, orang warga negara Amerika sana. Akhirnya disidangkan, lalu abahnya itu berpandir di persidangan itu sambil menangis. Aku memaafkan nikah. Sampai diusir orang itu sampai menangis, bahkan masyarakat pun sampai terharu pada saat itu. Lalu orang bisa memandang betapa mulianya ajaran Islam. Bisa memaafkan orang yang membunuh anaknya. Nang ketiga, nang bisa menyebabkan seorang muslim itu terbunuh adalah orang yang keluar dari agama Islam. Artinya murtad. Tapi nang perlu bujur-bujur dipahami bahwa tiga-tiganya ini hanya boleh dilakukan apabila ada keputusan dari hakim. Artinya harus disidangkan dulu. Orang nih dapat tuduhan berzina, lalu disidangkan. Jar hakim adalah saksinya. 4 orang yang bujur-bujur melihat peristiwa itu terjadi misalnya. Kalau kededa, bubar. Ketika hakim menyatakan udah ikam terbukti berzina, ikam harus dirajam, hanyar boleh dirajam. Kada boleh kita main hakim sorangan. Mohon maaf Julun, misal kita melihat di kampung kita atau dimanapun terbukti misalnya ada lakian dan binian bukan mahram di dalam satu ruangan, misalnya dalam satu kamar kah atau satu rumah kah, ketika lalu digerebek oleh masyarakat, mohon maaf misalnya pada saat itu kada berpakaian sama sekali, tetap kita kada boleh menuduhnya sudah berzina. Tuduhan berzina itu tuduhan paling berat. Harus ada 4 saksi yang bujur-bujur melihat langsung. Bukan melihat ini kada berbaju aja, melihat langsung hubungan itu dilakukan. Kira-kira ada lah yang purun melihat? Ada. Makanya kada boleh kita menuduh, gampang menuduh orang berzina. Karena masyarakat wah ini macam-macam lah. Si Anu melahirkan sudah. Perasaan hanya 6 bulan kawin aja. 6 bulan setelah menikah melahirkan. Secara logika kan mungkinlah prematur. Bisa jadi prematur. Cuman kadang pikiran kita tuh lalu aja sangka buruk. Bah nyata dan tujar. Hamil di luar nikah sudah. Artinya kan secara kada langsung kita menuduhinya berzina. Nah kalau tetamu kayak itu kayak berdiam aja, berdiam. Ada besar-besar. Kalaupun tegawi dosa itu urusan dia. Jangan kita umpat-umpat apalagi sampai berpandir. Bah nyata sudah tujar. Apa bahari bahasanya GBHN enggak bahari itu? Gawi bedahulu hanya nikah. Jangan berdiam aja. Tapi tetap kita mengingkari hal-hal seperti itu. Jangan berprasangka, jangan menuduh, apalagi sampai menuduh. Berprasangka aja jangan, apalagi sampai menuduh. Nah, jadi sekali lagi ulun jelaskan bahwa hukuman bunuh ini hanya bisa dikerjakan atas perintah hakim. Mohon maaf misalnya ada seseorang daripada keluarga kita terbunuh, kita tahu pembunuhnya, ada boleh kita main hakim sendiri lalu ada hukum kisos dalam Islam aja, langsung pian bunuhnya, ada boleh. Meskipun ini terbukti membunuh korban itu, ada boleh. Harus atas dasar perintah hakim. Yang terjadi saat ini atau bahkan beberapa puluh tahun terakhir, seseorang dikuriaki maling lalu jadi bunuh oleh masyarakat. Padahal belum tentunya maling. Bahkan kalau bujur maling juga kada boleh dibunuh. Nang boleh sampai dibunuh itu cuma 3 ini tadi. Dikuciaki jambret. Bunuh. Ada yang sampai dibakar. Kada boleh. Islam kada membiarkan kita untuk main hakim sendiri.
Perlu juga kita pahami kenapa ada hukum ini Pak. Contoh hukum qisas ini. Kenapa orang membunuh itu hukumannya harus dibunuh juga. Meskipun ada pilihan lain. Supaya orang itu berpikir 1000 kali dulu hendak membunuh orang. Karena konsekuensinya kalau aku membunuh orang, aku nih jangan mati juga. Kira-kira kedua nih kalau kita lah membunuh orang, kalau konsekuensinya ada potensi kita akan mati juga. Wah ini membunuh berapa tahun kira-kira di penjaranya kalau di pengadilan itu? Paling 10 tahun. Paling lawas rasanya kalau pembunuhan itu 20. Tuntutannya kalau kada salah paling lawas 20 tahun. Hukumannya bisa jadi 10, bisa jadi kena remisi. 5 tahun, 6 tahun keluar. Belum tentu ini jarak. Jadi tujuan hukum Allah ini selain menimbulkan efek jera, supaya juga orang tuh kada gampang-gampang menghilangkan nyawa manusia. Bahualan berebut lahan parkir bebunuhan. Ditagur jangan belaju-laju di gang, dibunuhnya nang menagur. Seakan-akan gak ada harganya nyawa manusia itu. Nang dikatakan oleh Allah tadi ulun ulang sedikit bahwa dunia ini Pak hancur tuh lebih ringan daripada di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Hari-hari kita lihat berita di TV itu pembunuhan aja isinya. Laki wah ini membunuh bini, bini membakar laki. Anak pulang wah ini membunuh kuitan la ilaha illallah. Seandainya hukum qisas ini bujur-bujur diterapkan dalam kehidupan masyarakat kita, maka pembunuhan itu insya Allah akan sedikit sekali. Kada wani orang membunuh. Jangan qisas supaya hukum potong tangan dua aja najaka bujur-bujur diterapkan bagi pencuri. Berpikir orang hendak korupsi. Ini korupsi merugikan negara 300 triliun, 5 tahun. Hartanya kada diambil, pulang disita, kada bayar denda 1 miliar. Inya merugikan negara sampai ratusan triliun. Nang pertama inya kada jara, nang kedua kan nang lain wani ya juga menuruti. Bah bayar 5 tahun aku gin hendak aja menggawinya. Jadi kita memahami syariat ketetapan Allah ini pada intinya pasti mengandung maslahat bagi kita. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Bahwa Allah menerapkan hukum qisas itu untuk menjaga kehidupan nang lainnya. Supaya nang lain berpikir untuk hendak wani-wani membunuh orang. Nah itu daripada 3 hal yang membolehkan seorang itu dibunuh atau dijatuhkan hukuman bunuh atasnya. Nah, sekali lagi ulun jelaskan bahwa ini hanya boleh dikerjakan atas dasar keputusan hakim. Kadada yang membenarkan kita untuk main hakim sendiri. Nah, ulun ingatkan sekali lagi diri ulun pribadi dan kita seberataan jaga bujur-bujur Pak, diri kita, anak keturunan kita jauhakan sejauh-jauhnya daripada zina. Meskipun pada akhirnya zina itu akan tetap terus merebak karena itu tanda akhir zaman. Kita lihat sudah banyak wah ini di daerah-daerah itu bebinian tengah malam itu bejajak lah, mohon maaf bahasanya tuh, bejajak di pinggir jalan, menawarkan dirinya. Nang sampai karena pada akhirnya menjelang kiamat itu Pak, perzinahan itu bahkan di tengah jalan. Perzinahan itu akan terjadi di tengah jalan ya Rasulullah SAW. Dan kadang-kadang peduli. Seandainya pada saat itu ya Rasulullah ada nang tembersit dalam hatinya, jaka kawa kusuruh ke pinggir barangnya. Jaka kawa tuh kusuruh ke pinggir barangnya. Orang nang punya perasaan seperti itu sama kedudukannya dengan Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar di zaman kita ini ya Rasulullah. Tapi tetap harus kita ingkari. Tetap harus kita jauhkan diri kita dari itu.
terutama anak-anak kita, Pak. Karena syariat mengatur seperti itu. Syariat itulah rambu-rambu kita dalam menjalani kehidupan. Jangan hendak berpacaran, memandang aja, kada boleh. Kalau sudah berpacaran, karena berjalan berdua, beingkutan tangan, dan seterusnya, kita sama-sama tahu anggaran nafsu itu kada pernah puas. Dari mulai pegangan tangan, kena ke sini, sampai akhirnya ke itu. Maka dari permulaannya sudah kita potong. Jangan, aku kada ridha ikam berpacaran. Abah kada ridha ikam memacari anak orang. Bila ikam hendak menikah, yuk. Nah, mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari segala dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa kecilnya, menjaga kemuliaan kita, menjaga kemuliaan anak keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan berfaedah bagi kita seberataan. Ada salah khilaf kata, banyak-banyak minta halal, minta ridha dari pian seberataan. Fallahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ajallu wa akram. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.